Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita lanjut belajar biologi, ya, biologi. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa. Apakah hadir semua hari ini? Apakah semuanya hadir hari ini? Jadi sebelum kita masuk belajar, hari ini kita masuk materi klasifikasi makhluk hidup, prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelumnya ibu mau bertanya, apakah kalian pernah ke perpustakaan? Nah, bagaimana penyusunan buku di pustaka? Rapi, bersih, disiplin. Bukunya disiplin. Pengaturan buku di pustaka rapi, bersih, teratur. Yang paling penting sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Misalnya buku agama sama buku agama, buku biologi sama buku biologi, buku fisika dengan buku fisika. Apa tujuannya? Kenapa dipisah-pisah? Kenapa? Kenapa pengaturan buku di pustaka itu dipisah-pisah? Ada yang tahu? Supaya waktu pengambilannya itu mudah, tidak susah. Itu tujuannya. Nah, jadi hari ini kita belajar klasifikasi. Itu kita akan belajar bagaimana mengelompokkan makhluk hidup. Karena di biologi kita belajar tentang makhluk hidup. Apa yang akan kita kelompokkan? Kelompokkan hewan ke dalam kelompoknya, kelompokkan tumbuhan ke dalam kelompoknya. Supaya apa? Supaya kita mudah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi. Yang pertama kalian harus tahu apa itu pengertian klasifikasi. Kemudian kalian harus tahu bagaimana perkembangan sistem klasifikasi sekarang ini. Kemudian kalian harus tahu apa tujuannya, apa manfaatnya. Kemudian juga kalian harus tahu macam dan dasar klasifikasi. Itu indikator kita pembelajaran hari ini. Sebelum kita masuk ke materinya, Ibu ada satu video. Videonya tolong diamati. Kemudian nanti kira-kira apa pertanyaan yang muncul dari video tersebut. Silakan diamati videonya. Apa yang kalian lihat dari video tadi? Makhluk hidup. Apa lagi? Tumbuhan. Apa lagi kalian lihat dari video tadi? Tempat tinggal. Habitat, betul. Habitatnya. Tadi waktu lihat kan ada berbagai macam hewan. Tahu nggak nama hewannya apa aja? Tahu. Nama daerahnya tahu? Nama daerah. Ada yang tahu, ada yang enggak? Kayak misalnya tadi ada sapi, kan nggak mungkin nggak tahu bahasa daerah. Semua kan? Bahasa ilmiahnya tuh nggak? Enggak. Nah, itu nanti akan kita pelajari di materi klasifikasi. Ada yang ingin bertanya tentang video tadi? Tentang video tadi, ada yang ingin bertanya? Enggak ada, berarti jelas ya videonya. Itu tentang hewan-hewan dan tentang habitatnya. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan Ibu tentang prinsip klasifikasi, sekarang kita bagi kelompok. Coba sekarang
silakan duduk berkelompok. Nanti mejanya dibentuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Setelah melihat video tadi, nah apa yang menjadi masalah sama kalian? Silakan rumuskan masalahnya tentang klasifikasi dan tentang video yang kalian lihat tadi. Ayo, kelompok 1, silakan. Bagaimana perkembangan klasifikasi makhluk hidup? Bagaimana perkembangan klasifikasi makhluk hidup? Yang kelompok 2, silakan. Apa yang jadi masalah kelompok ini? Apakah tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup? Apakah tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup? Nah, kelompok 3, silakan. Apakah pengertian klasifikasi? Nah, dari materi ini berarti kita dapat 3 rumusan masalah. Nah, kalian lihat kemari, perhatikan misalnya. Kita akan belajar tentang prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Nah, tadi kita dapat 3 masalah. Ada 3 masalah tadi. Ada pengertian klasifikasi, ada tujuan dan manfaat klasifikasi, kemudian ada perkembangan sistem klasifikasi. Jadi hari ini kita belajar 5 indikator yang ada pada peta konsep ini, ya. Kalau udah bisa 5 ini berarti pembelajaran kita hari ini sudah mencapai tujuan dan sukses. Nah, perhatikan gambar. Apa yang ada di gambar? Pasar, buah-buahan, sayur-sayuran. Dan sebagainya. Selain mana perkataannya? Tapi. Kenapa dibuat seperti itu? Mudah diambil. Itu sama dengan makna klasifikasi. Jadi klasifikasi itu pengelompokan. Jadi mengelompokkan makhluk hidup sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, jadi di biologi juga kita seperti itu, dikelompokkan. Mana hewan masuk mamalia, mana hewan masuk ke amfibi. Klasifikasi adalah cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri dan perbedaan yang dimiliki. Tadi ada yang tanya bagaimana perkembangan sistem klasifikasi. Nah, perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup itu mulai dari 2 kingdom dulu. Yang ini. Dulu waktu pertama kali berkembangnya biologi, 2 kingdom itu makhluk hidup dibagi 2. Ada kelompok hewan dan ada kelompok tumbuhan. Dasar-dasar klasifikasi maksudnya kenapa dikelompokkan seperti itu? Apa tujuannya? Bagaimana cara mengelompokkannya? Ya, yang pertama persamaan ciri. Kalau kita mengelompokkan hewan, yang pertama kita lihat adalah persamaan cirinya. Apa aja persamaan cirinya? Misalnya kita mengelompokkan ayam dengan bebek. Persamaan ciri yang paling gampang kalian lihat apa? Kaki dua. Penjelasan ibu tentang klasifikasi. Nah, apa itu pengertian klasifikasi? Apa itu tujuan dan manfaat klasifikasi? Apa itu perkembangan sistem klasifikasi? Nah, untuk buat kalian supaya lebih tahu lagi apa itu klasifikasi, ibu ada menyiapkan lembar kerja. Nah, untuk diskusi kelompok hari ini kita mengisi lembar kerja. Ya, silakan berdiskusi, dikasih waktu 15 menit. Silakan isikan jawabannya di kotak yang kosong. Jangan lupa tulis nama kelompok di halaman sampul depan. Ya. Yang berbeda bahasa tradisional tidak soalnya tulisannya sangat rapi dan pada harganya itu lebih mudah lagi. Ini juga dengan pengertian klasifikasi. Yang 2 bintang mana? Yang 6 bintang atau? Namanya boleh. Sayur kan? Biji kan? Tapi dikelompokkan berdasarkan manfaatnya. Misalnya, belakang di kelompok 2. Kita dengan cerita kelompokkan satu famili sama-sama manfaatnya sebagai bahan
bisa gitu kan. Referensi dari buku lain boleh diambil ya, atau kalian ada ide sendiri boleh ditambahkan, boleh nambahkan di buku-buku lain selain di buku yang kita pakai ya, sampai sistem 6 kingdom sekarang. Itu kan dari 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom. Satu lagi sistem 6 kingdom. Ya, kalau udah siap silakan kelompok 1 presentasikan hasil dari tugas di LKPD-nya. Jawabannya, kalau di pasar tempatnya kualitasnya lebih umum serta tempatnya belum tentu bersih dan pengeletakannya juga agak lumayan teratur. Kalau di swalayan tertentu berkualitas serta pengeletakannya yang sangat rapi dan mungkin kualitasnya juga tinggi. Atau kurang rapi, berbeda dengan pasar swalayan yang penataan barangnya atau barangnya lebih rapi atau lebih berencana seperti Di pasar swalayan dan tradisional adalah penempatan dan penataannya lebih rapi pasar swalayan dibandingkan pasar tradisional. Silakan dikumpulkan. Kelompok 2. Kelompok 3. Sekarang apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran dari LKPD yang udah ada? Ayo kelompok 1, kesimpulannya siapa yang bisa? Kesimpulannya apa? Mengenal habitat, harus menyesuaikan kelompoknya itu. Coba perhatian kelompok 1. Kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini, itu yang pertama kita belajar pengertian klasifikasi adalah cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki. Nah, sekarang satu orang aja yang mau mengambil kesimpulan. Silakan. Mengambil kesimpulan dari 5 soal tadi. Silakan, Ausi. Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan jenis dan morfologi. Sebenarnya kami lebih mengetahui tentang objek studi tentang klasifikasi, bagaimana pengelompokannya dengan cara pengelompokan sesuai dengan ciri-ciri dan persamaan. Ada evaluasi pembelajaran kita hari ini. Coba lihat di depan. Di depan itu ada disajikan soal. Silakan dibaca soalnya. Ada 5 soal ya. Silakan lihat nomor 1. Pada gambar di atas lihat buah dan sayur. Masih gambar yang sama seperti tadi. Dikelompokkan sesuai dengan jenisnya masing-masing supaya memudahkan pembeli dalam memilihnya. Prinsip pengelompokan pada gambar tersebut memiliki makna yang sama dengan pengertian. Apa? Nantikan jawabannya. Silakan tulis di kertas. Nah, setelah evaluasi ini berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, apa manfaat kita belajar hari ini? Manfaat belajar klasifikasi. Apa pesan pembelajaran hari ini? Pesan pembelajaran kita hari ini. Pesan. Sangat menarik. Kelompok 2. Menyenangkan. Kelompok 3. Untuk menyerahkan. Boleh. Kita sama. Cuma selanjutnya kita akan membahas tentang tingkatan takson dan sistem tata nama. Nanti kalian akan tahu bagaimana cara beri nama suatu makhluk hidup. Ya, kita akan tahu tingkat taksonnya. Itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum masuk pertemuan selanjutnya, nanti jangan lupa buku pelajarannya dibaca-baca dulu. Nanti ketika belajar udah nyambung. Ya. Refleksi pembelajaran kita hari ini. Dengan kita tahu klasifikasi makhluk hidup, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Apa intinya? Bagaimana hubungan klasifikasi dengan ibadah kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah? Dengan kita tahu klasifikasi, kita jadi tahu ciptaan Allah. Dengan kita tahu ciptaan Allah, kita jadi manusia yang bersyukur. Ya, jadilah manusia yang bersyukur
dan jangan lupa tersenyum bahagia. Dan jangan lupa bahagia ya. Jangan lupa bahagia. Jangan sampai kita lupa membahagiakan diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara selalu Itu saja pertemuan kita hari ini. Jika ada kendala nanti boleh hubungi melalui WA, tapi di luar jam pelajaran. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita supaya berkah, mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah.